Di saat cuaca hujan seperti sekarang ini, di mana hampir setiap harinya itu hujan ya. Jadi hampir-hampir setiap harinya itu tidak ada cahaya matahari yang masuk ke kandang kita. Jadi di cuaca seperti ini itu karena kurangnya matahari sebagai desinfektan alami, maka perkembangan bakteri ataupun virus itu menjadi lebih cepat. Di cuaca yang lembab, di tempat-tempat yang lembab itu adalah tempat-tempat yang sangat bagus untuk bakteri berkembang biak. Jaga kandang kita agar tetap bersih dan kering. Usahakan jangan sampai air hujan itu masuk ke dalam kandang kita. Kemudian untuk kotorannya usahakan itu minimal 2 hari sekali, selalu rutin kita bersihkan agar tidak menjadi tempat ataupun media berkembangnya bakteri ataupun virus yang nantinya akan membuat ayam-ayam kita mudah sakit dan produksi telurnya menurun. Untuk itu, di sini saya membuat jamu. Jamu ini adalah jamu yang kita buat khusus di musim hujan. Di mana di sini untuk jahenya itu kita buat lebih banyak daripada biasanya. Jika biasanya dalam 1 galon air itu saya menggunakan 1/4 jahe, maka di musim hujan seperti sekarang ini jahenya saya perbanyak, yaitu setengah kilo. Tujuannya adalah agar badan ayam tadi tetap hangat, sehingga suhu di luar itu tidak mempengaruhi kehangatan dari ayam, sehingga perkembangan untuk ayam-ayam di kandang kita itu tetap bagus dan juga produksi telur untuk indukannya juga bagus. Untuk bahan jamu di sini saya gunakan adalah batang brotowali, kemudian kunyit, jahe, dan juga temulawak. Kita juga bisa menambahkan bawang putih untuk meningkatkan fertilitas dan juga birahi dari indukan kita. Bahan-bahan ini nantinya akan kita potong-potong halus, potong-potong kecil-kecil untuk memudahkan dalam pemblenderan, dan kemudian nantinya akan kita masak terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Di sini kita tambahkan gula merah karena nantinya jamu ini akan kita simpan sampai sampai dia habis. Saya biasanya ini habis setengah bulan ya, karena sekarang sudah banyak sekali ayam di kandang saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin malas pembuatan jamunya itu seminggu 2 kali, maka bisa membuat fitobiotik ini ataupun jamu yang difermentasi agar kita dalam pembuatannya itu tidak harus seminggu 2 kali, tapi bisa 1 bulan sekali ataupun mungkin bisa 3 bulan sekali. Jamu yang kita buat tadi bertujuan untuk meningkatkan antibodi ataupun kekebalan pada tubuh ayam, sehingga ayam-ayam kita lebih kebal terhadap penyakit ataupun virus yang datang. Cara kedua yang perlu kita lakukan adalah pengasapan. Karena tidak adanya sinar matahari yang masuk ke kandang kita di musim hujan, maka pengasapan ini sangat penting kita lakukan untuk mengurangi berkembang biaknya bakteri ataupun virus di kandang kita. Perlu teman-teman ketahui di dalam asap ini mengandung fenol dan asam setat yang bertujuan untuk mengikat bakteri ataupun virus yang ada di udara, sehingga udara menjadi lebih bersih dari amonia ataupun bakteri dan juga virus. Untuk pengasapan di sini saya menggunakan batok kelapa dan juga sabut kelapa, karena memang asapnya itu sangat banyak sekali. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dari pengasapan yang kita lakukan adalah dengan menambahkan belerang. Belerang ini harganya juga cukup murah ya. 1 bungkus itu saya beli hanya Rp5.000. Ini bisa kita pakai sampai puluhan kali dalam pengasapan.
Dan bila teman-teman ada di daerah perumahan, maka pengasapannya itu perlu diperhatikan ya, karena tidak semua orang suka dengan asap yang dicampur dengan belerang. Jangan sampai usaha pengasapan kita ini justru mengganggu pada tetangga di sekitar. Namun bila kita punya tetangga yang baik yang mungkin tidak terlalu komplain, maka kita bisa memberikan belerang ini, namun tidak perlu terlalu banyak jika di daerah pemukiman. Waktu terbaik untuk melakukan pengasapan adalah sore hari menjelang maghrib, karena biasanya ketika cuaca malam yang dingin, kelembapan yang tinggi, itu bakteri ataupun virus menjadi mudah berkembang biak. Dan pengasapan di sore hari juga bertujuan untuk mengurangi lalat ataupun nyamuk yang ada di kandang kita. Karena lalat maupun nyamuk ini bisa jadi membawa bibit-bibit penyakit ataupun virus yang bisa membahayakan kandang-kandang kita. Pengasapan ini akan lebih efektif bila kita lakukan itu rutin. Jika di cuaca panas mungkin 1 minggu 2 kali itu sudah cukup. Namun ketika cuaca hujan seperti sekarang ini yang setiap harinya itu hujan, maka pengasapan perlu kita lakukan setiap harinya. Dan pengasapan ini tidak harus membuat kandang kita penuh dengan asap ya. Asapnya itu sampai tebal itu tidak perlu. Yang terpenting adalah asap ini bisa menjangkau seluruh isi kandang meskipun tipis-tipis. Jadi ada beberapa teman yang kemarin bertanya, dia buat pengasapan di dalam kandang, namun justru esoknya ayam menjadi banyak yang batuk-batuk ataupun pilek. Jadi menurut saya ini adalah karena kita buat pengasapannya itu terlalu tebal asapnya, sehingga ayam-ayam kita itu menjadi terganggu pernapasannya. Jadi untuk pengasapan ini itu tidak perlu kita lakukan dengan kandang yang tertutup. Jadi buat teman-teman yang kandangnya tertutup terpal, maka pengasapan itu tidak perlu terlalu tebal. Namun di sini kandang saya kan bebas untuk udaranya, sehingga pengasapannya itu sedikit tebal pun tidak menjadi masalah. Karena pengasapan ini sudah saya lakukan itu sejak 5 tahun terakhir, dan alhamdulillah justru kandang kita itu menjadi lebih aman dan ayam-ayam kita juga menjadi lebih sehat. Jadi pengasapan itu yang terpenting adalah rutin, yaitu bisa kita lakukan setiap harinya. Itu menurut pendapat saya selama ini di kandang. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah penyemprotan desinfektan. Penyemprotan desinfektan agar menjadi lebih efektif juga perlu memperhatikan waktunya. Ketika melakukan penyemprotan itu sebaiknya ketika cuaca sedang panas, kandang kita sedang kering, sehingga penyemprotan menjadi lebih efektif. Jangan kita melakukan penyemprotan justru ketika hari itu tidak ada cahaya matahari ataupun ketika hari itu sedang hujan. Karena kelembapan kandang yang tinggi ditambah cuaca yang sangat dingin, tentu penyemprotannya menjadi tidak efektif dan hanya membuat ayam semakin kedinginan. Dan ini yang membuat ayam kita menjadi sakit dan mudah mati. Untuk desinfektannya, teman-teman bisa menggunakan pembersih lantai seperti Wipol ataupun sejenisnya dengan dosis 200 ml dicampur dengan 10 liter air. Kita lakukan penyemprotan ke semua bagian, termasuk ayamnya juga. Dan ketika melakukan penyemprotan, tempat minumnya itu bisa kita singgahkan terlebih dahulu agar tidak terkena cairan desinfektan. Kemudian kita juga bisa menggunakan pembersih ataupun pemutih pakaian. Pemutih pakaian seperti Biclean ataupun sejenisnya. Untuk kandang ketika di daerah kita ada wabah,
Dosis yang paling bagus yang dianjurkan adalah 1 liter Baiklin dicampur dengan 10 liter air. Namun bila kandang kita hanya untuk mencegah penyebaran bakteri dan virus, bisa menggunakan separuh dari dosis yang saya sebutkan tadi. Dan ingat, untuk penyemprotan lakukanlah ketika cuaca sedang panas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.